Wah, begitu banyak pertanyaan dan semuanya sulit, David. Pertama-tama, saya merujuk pada apa yang baru saja dilaporkan Owen. Yang benar-benar berita terbaru, saya serahkan penilaian itu pada Owen. Dan bukan berarti saya tahu apa-apa, tapi saya berasumsi bahawa Israel sangat tidak senang dengan pengumuman ini. Dan saya akan bingung jika Israel setuju dengan apa yang baru saja diumumkan oleh Trump. Sekarang saya berasumsi bahwa Israel harus setuju karena hubungan yang rapuh antara Trump dan Netanyahu. Tapi tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak disukai Netanyahu dari sudut pandangnya. Dan mungkin bagi banyak orang Israel lainnya untuk memperpanjang perang dan mencoba mencapai kemenangan mutlak seperti yang didefinisikan Netanyahu di semua lini termasuk Iran untuk menciptakan kondisi untuk menggulingkan rezim tersebut. Semua hal itu tidak tercapai dan jika kesepakatan akan ditandatangani dengan Iran, kemungkinan besar itu tidak akan pernah tercapai. Dan tidak diragukan lagi, seperti yang Anda sebutkan, ini adalah berita besar. Maksud saya, laporan apapun yang dirilis tentang poin-poin pembicaraan dalam kesepakatan ini benar-benar sangat jauh dari posisi Israel dalam isu-isu ini. Jadi, ini tentu saja menarik. Dan satu hal lagi, David, Anda tahu bahwa ini adalah salah satu alasan utama mengapa Netanyahu mencoba untuk menunda pemilu selama mungkin dengan harapan sesuatu yang baik akan terjadi. Namun ini bukan, Anda tahu, ini belum final. Tapi saat kita berbicara sekarang, ini adalah sesuatu yang tidak akan membuat Netanyahu senang. Dan Anda tahu, tapi waktu yang dia miliki untuk menuju pemilu, dia harus membayar harga yang sangat mahal kepada ultra-ortodoks atau sekutu politiknya. Jadi saya pikir dalam kedua hal tersebut, koalisi sedang melemah. Lihat, tentang protes-protes ini dan pertunjukan politik yang kembali kita lihat di jalanan saat ini. Lihat, apakah Perdana Menteri Netanyahu di titik ini bisa dibilang ciut? Apakah dia bersembunyi di bawah selimut pada dasarnya selama pertunjukan buruk oleh rekan-rekan politiknya yang menentang partisipasi nasional? Maksud saya, apakah ini bisa menjadi kehancurannya? Seperti yang saya sebutkan, ini kemungkinan akan menjadi isu paling sensitif dalam pemilu. Ya, pertama-tama dia tidak punya pilihan, tapi dia harus mempertahankan kubunya. Dan kubu itu sudah menopangnya selama bertahun-tahun sejak 2015. Dan untuk benar-benar sangat loyal pada bloknya, dia harus membuat konsesi yang sangat besar. Sebagian dari konsesi itu bertentangan dengan ideologinya, terutama dengan rancangan undang-undang wajib militer, yang sebenarnya tidak terjadi. Dan Netanyahu membebaskan banyak orang religius dari wajib militer, terutama saat ini, bahkan baru-baru ini. Undang-undang dasar yang seharusnya mencegah adanya banding ke Mahkamah Agung. Studi Taurat yang menyeimbangkan manfaat baik bagi mereka yang belajar Taurat maupun mereka yang bertugas di militer dan mempertaruhkan nyawa mereka. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan ideologi Netanyahu, tetapi ini adalah situasi yang canggung karena Netanyahu memimpin partai religius, jadi dia harus menanggung akibatnya. Dan Putlich, Tzahal, Front Zionis, merekalah yang benar-benar memikul beban dalam bertugas di militer. Dia mengorbankan ideologinya karena dia bergantung pada Netanyahu agar bisa terpilih kembali. Karena menurut survei, dia nyaris tidak lolos ambang batas minimum, kalaupun lolos. Dan Netanyahu pada pemilu sebelumnya membantunya. Jadi dia harus membayar harganya. Ini adalah situasi yang benar-benar canggung. Dan seperti yang Anda sebutkan, ini akan menjadi faktor besar dalam pemilu mendatang.